Hello guys, welcome back in another session with me in sharing. Jadi kali ini aku bakalan sharing lagi terkait salah satu subculture yang ada di hampir seluruh belahan muka bumi ini, yaitu adalah fandom culture. Nah, terkait fandom sendiri bisa kita artikan sebagai suatu tempat di mana adanya perasaan empati dan persahabatan antara satu individu dengan individu lain yang memiliki minat yang sama. Biasanya orang-orang yang melibatkan diri di dalam suatu fandom pasti sudah menghabiskan hampir separuh dari hidupnya untuk berdedikasi di dalam suatu fandom tersebut, baik dari segi waktu, pikiran, uang, dan segalanya lah. Dan bisa kita ketahui sendiri, fandom itu ranahnya banyak banget. Bisa ke ranah olahraga, bisa ke ranah film, ke ranah anime, ke ranah otomotif, atau mungkin apapun itulah. Dan di sini aku mau membahas terkait fandom, membahas terkait keresahan-keresahan yang sering terjadi di sosial media terkait fandom ini sendiri. Nah, dalam fandom ini sendiri banyak hal yang bisa dikatakan dapat terjadi ya teman-teman, kayak adanya pergesekan, juga adanya timbul toksik di dalam suatu antar fandom, walaupun di dalam internal maupun antar eksternal gitu teman-teman. Dan bisa kita ketahui ya teman-teman, fandom itu kaitannya sangat kuat banget antar orang, dimana solidaritasnya mereka di dalam suatu komunitas tersebut. Jadi banyak orang bisa dikatakan fandom ini bisa menjadi suatu wadah yang bisa sangat membudaya gitu. Jadi dimana si Jenkins pada tahun 2009 pernah berkata dimana anggota yang paling berpengalaman di dalam suatu komunitas atau fandom tersebut pasti akan meneruskan pengetahuannya kepada yang masih junior atau yang baru masuk ke fandom tersebut. Lalu kita kembali lagi ke permasalahan yang sering bertebar di media sosial. Kenapa kok bisa antar fandom itu bisa adanya pergesekan atau mungkin adanya timbul mungkin pertengkaran atau apapun itu. Ya sesimpel kayak fandom ini udah saking melekatnya sama dirinya suatu seseorang atau individu, dia pasti bakalan bela-belain sih, mati-matian, kayak anggapannya kayak harga diri mereka itu sudah dipertaruhkan di sana gitu loh. Saking ketatnya suatu culture yang menempel pada suatu fandom tersebut. Jadi kayak ketika fandom salah satu seseorang itu diusik atau mungkin diganggu, pasti komunitasnya atau mungkin antar individu ada di dalam fandom tersebut berusaha untuk membela. Nah, kebanyakan tapi pembelaan yang dilakukan itu kurang baik, dan sekarang cenderung kayak ya sesimpel misalnya ada orang yang tidak suka itu langsung jadi dan menstereotipkan bahwa misalnya ada salah satu individu yang buruk dari salah satu fandom, langsung menstereotipkan semua orang yang di dalam fandom tersebut pasti beristikanya sama kayak orang yang jelek tersebut, padahal sebenarnya ya semuanya nggak seperti itu. Dan itulah yang membuat kenapa orang itu berpikir hal yang sampai seperti itu. Nah, bisa kita ketahui memang ada juga beberapa individu yang bisa mencemarkan nama baiknya fandomnya sendiri. Jadi di mana suatu fandom itu karena saking gedenya suatu fandom, biasanya mereka akan membuat rules untuk menjaga internal dan nama baiknya fandom tersebut. Nah, dari sini mungkin ada beberapa, mungkin salah satu individu yang tidak mentaati peraturan tersebut. Mungkin kita ambil simpelnya aja ya teman-teman, yang sering terjadi di permedia sosialan ini. Mungkin kalau dari klub sepak bola kita sebut aja, mungkin ada beberapa klub seperti Manchester United yang akhir-akhir ini sedang turun performa, dan ya bisa diketahui lah banyak fandomnya yang termakan ejekan atau olokan dari fandom klub lainnya, yang kalau kataku itu memang hal yang sudah wajar terjadi tau. Cuman kebanyakan orang ada yang akhirnya berlebihan sehingga menyerangnya ke menyeluruh, sehingga kayak klub yang awalnya memang ya terjadinya kalah menang itu sudah terbiasa gitu loh. Namanya juga olahraga dan pasti ada sportivitas. Kita sebagai fandom seharusnya malah menjaga citranya dan bagaimana tidak mengusik fandom yang lain. Nah, hal tersebut kadang-kala juga kalau kita berbicara tentang fandom, banyak orang yang sudah
mungkin ranahnya itu bisa beda-beda. Ada yang hanya sebatas sebagai penonton, ada yang hanya sebatas sebagai penikmat, ada yang mungkin suka bikin artnya, dan bahkan adanya juga timbul suatu budaya konsumen di mana suatu fandom itu bisa menimbulkan adanya bisnis gitu loh, adanya peluang perekonomian di dalam internal fandom tersebut, seperti adanya orang membuat merchandise. Pasti ada beberapa fan yang sangat fanatik banget lah, sehingga mereka harus mempunyai semua atribut yang berkaitan sama fandom yang mereka sukai dan tekuni gitu. Dari hal tersebut bisa menimbulkan adanya beberapa orang yang akhirnya terhidupi dan juga mendapatkan penghasilan dari suatu fandom itu. Jadi tidak sepenuhnya fandom ini berisikan hal-hal yang buruk gitu. Jadi ada beberapa hal positifnya ya, ada beberapa orang terpenuhi. Semua individu yang mungkin lagi fanatik sama satu hal jangan sampai melanggar hak cipta atau yang mempunyai kreasi dari fandom tersebut. Jadi kayak ya saling menghargai aja lah, jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan seperti itu. Dan itulah yang menjadi timbulnya adanya fandom culture di dalam suatu komunitas seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sharing kali ini. Pesanku untuk semua orang, kalau misalnya sedang menekuni atau fanatik dalam salah satu fandom, ya ada baiknya kalian menjadi fandom yang baik gitu. Jangan sampai kalian mencemarkan nama fandom kalian sendiri ke orang lain, karena hal tersebut bisa menimbulkan adanya pencemaran di fandom kalian. Dan gimana caranya kita bisa menjadi fandom yang baik di antar komunitas seperti itu. Dan juga jangan pernah melanggar hak cipta sang kreator seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, karena keresahan-keresahan yang sering terjadi dan lewat di media sosialku. Mungkin kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Oh iya, kalau misalnya ada teman-teman yang sedang tertarik atau mungkin salah satu dari fandom, kalian bisa komen atau berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Bye-bye.